Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hipertensi dan buah belimbing. Apakah buah belimbing ini bisa dikonsumsi ataukah ada manfaatnya untuk orang yang punya tekanan darah tinggi atau hipertensi? Yuk kita mulai bahas. Begini teman-teman, yang namanya buah-buahan tentu itu bagus untuk orang yang sakit, khususnya orang punya tekanan darah tinggi ya. Khususnya di sini adalah buah-buahan yang memiliki tekstur lunak dan dia memiliki banyak air ya. Contohnya seperti belimbing yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Itu bagus sekali teman-teman ya. Tetapi di sini ada syaratnya ya. Syaratnya adalah jika Anda ini sakit hipertensinya tidak disertai dengan sakit gangguan lambung seperti MA, GERD, gastritis, dispepsia ataupun luka lambung ya. Kalau bisa jangan makan belimbing ini karena dia bisa memicu asam lambung ya. Dari rasa asamnya itu teman-teman ya, dari airnya itu dan juga dari seratnya atau dari ampasnya ya teman-teman ya, itu bisa menimbulkan gas ya. Airnya rasanya kecut, rasanya asam, dan ampasnya bisa menimbulkan gas kalau kebanyakan ya. Tapi kalau satu potong, dua potong masih aman ya, bukan satu biji ya, bukan satu buah maksudnya ya. Belimbing itu kan besar ya teman-teman, dipotong pipih biasanya ya. Kalau hanya satu pipih itu masih aman teman-teman ya, insya Allah aman ya, asalkan bukan luka lambung syaratnya ya. Di sini belimbing masih bisa dikonsumsi oleh Anda yang punya tensi tinggi ya, asalkan nggak punya riwayat sakit lambung ya. Kemudian jangan terlalu banyak ya teman-teman ya, karena buah-buahan yang banyak mengandung air seperti belimbing ini ya, nggak hanya belimbing ya, belimbing, melon, semangka, kemudian garbis, sejenis seperti itu ya, pir yang banyak air-airnya itu biasanya ya, sekali lagi kecenderungannya itu bisa menurunkan tensi ya. Tetapi kalau dia kebanyakan justru malah ngedrop kalau kebanyakan ya, karena dia bisa menurunkan tekanan darah cepat sekali ya, khususnya kayak semangka itu ya teman-teman. Saya pernah nyoba sendiri ya, itu ketika saya masih tinggi-tingginya tensi saya dulu, saya makan beberapa iris semangka, kemudian saya cek kok turun ya. Tetapi turunnya itu mungkin kebangetan ya atau gimana ya, yang penting yang jelas itu rasanya itu nggak nyaman teman-teman ya, kayak jenis keliengan ya, kemudian kayak linglung, kebingungan, cemas ya, kemudian kurang kayak gangguan keseimbangan ya, mata kurang enak, itu ya bisa jadi salah satu ciri dari darah yang terlalu rendah gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, tetap kondisikan, boleh makan buah-buahan yang banyak mengandung air seperti belimbing ini, asalkan jangan banyak-banyak, karena yang berair-air banyak seperti ini bisa ngedrop ya, itu malah nggak bagus, justru malah bahaya ya. Cukup satu atau dua iris saja ya. Itu teman-teman ya, asalkan teman-teman nggak punya diabetes yang terlalu tinggi, karena dia ada manisnya ya, dan juga nggak punya masalah lambung teman-temannya itu. Jadi jangan melihat dari satu penyakit aja ya, oh saya darah tinggi boleh makan ini, tetapi lihatlah penyakit lain yang ada di tubuh Anda itu apa ya, apakah itu asam urat, atau apakah itu nggak diabetes, ataukah kolesterol tinggi, apakah asam lambung ya, itu dilihat juga teman-teman ya. Jadi nggak hanya satu penyakit kemudian dihubungkan dengan makanan yang akan dimakan, tetapi semua penyakit itu ya. Karena apa, ada makanan yang bisa dikonsumsi oleh orang yang punya darah tinggi tetapi nggak bisa dimakan oleh yang punya gangguan lambung atau asam urat ya. Itu sangat-sangat relatif ya teman-teman ya. Sebagai salah satu contoh ini adalah kacang, contohnya ya, kacang tanah ya. Kacang tanah untuk orang yang punya diabetes itu masih boleh ya, tetapi kalau orang punya asam urat dan punya masalah lambung, dia pantangan besar ya teman-teman ya. Apalagi contohnya coklat ya, coklat itu untuk orang yang punya masalah asam urat tidak ada masalah ya, tetapi kalau dia punya asam lambung
atau kemudian dia punya juga diabetes, itu juga pantangan teman-teman ya. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan. Kesimpulannya, hubungan antara hipertensi dan belimbing itu masih bisa dimakan asalkan Anda tidak punya masalah diabetes dan juga nggak punya masalah lambung ya, masih bisa dikonsumsi asalkan makanlah secukupnya saja, 1 atau 2 iris. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.